Di antara dari mereka ada seseorang yang melihat sosok pocong di ujung tembok. Dan anehnya pocong ini lagi gendong bayi. Jadi di pocongnya gendong bayi, bayinya dipocong juga. Yang lihat pertama itu langsung ngasih tahu ke teman-temannya, bro, itu apa bro? Lihat bro, itu bro. Dan semuanya pun menoleh, dan semua melihat sosok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua makhluk bahagia. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih untuk teman-teman subscriber. Terima kasih untuk yang udah like dan share ke teman-teman kalian lainnya ya. Cerita dari Mas Galih dan Mbak Putri, istrinya. Setelah mereka menikah di tahun 2021 yang lalu, mereka memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kos yang dekat dengan tempat kerja mereka, yang kebetulan mereka bekerja di tempat kerja yang sama. Di tempat kos baru mereka ada beberapa kamar dan 2 tempat yang tidak digunakan. Yang satunya ini rumah tua, rumah utama punyanya pemilik kos, tapi udah lama meninggal. Kosnya itu dikelola oleh ahli warisnya. Dan satunya ini kita sebut gudang aja lah, karena sudah nggak digunakan juga. Jadi tempatnya kos itu lebar banget, lahannya lebar banget. Ada beberapa kamar di sana, ada ruang utama, ada rumah utama sama yang kita sebut gudang tadi aja ya. Tempat parkirnya pun luas banget. Beberapa hari kemudian, setelah Mas Galih dan Mbak Putri ini kos di sana, di malam hari saat mereka makan di luar, jadi makan di warung pinggir jalan gitu. Setelah mereka pulang kerja langsung makan, tiba-tiba ada pelanggan wanita yang menyapa mereka, tapi mereka ini tidak mengenalinya ya. Dan mereka pun lanjut ngobrol basa-basi kan. Ternyata wanita itu tetangga kosnya. Kemudian Mbak Putri ini pun tanya ke wanita itu, "Mbak, kamarnya di mana?" "Di situ loh Mbak, yang paling depan," jawab wanita itu. Dan mereka pun ngobrol sambil makan. Selesainya makan, mereka pun berpamitan duluan dan balik ke kos mereka. Jadi Mbak Putri dan Mas Galih ini udah selesai makan duluan. Dia berpamitan ke pemilik warung, membayarnya, dan pamitan ke wanita tadi. Sesampainya di kos, Mbak Putri pun langsung tidur karena sudah mengantuk. Tapi Mas Galih ini masih ngobrol sama tetangga kosnya kan. Biasa kan di tempat kos biasanya ada tempat nongkrongnya gitu kan. Kita sebut saja tetangga kosnya ini Mas Irman gitu aja ya. Tetangga kosnya Mas Galih ini
bernama Mas Irman tadi, mereka ngobrol dan berbagi cerita, ngobrol panjang lebar. Terus Mas Gali ini tiba-tiba keinget dan menceritakan kalau tadi ketemu sama wanita pas makan yang katanya kamarnya di paling depan. Kemudian Mas Irman ini menanggapi dengan tenang ya, dan ngasih tahu ke Mas Gali kalau ruangan paling depan itu kosong, nggak ada penghuninya, cuma dipakai untuk gudang aja, kata Mas Irman itu. Mas Irman pun juga menceritakan kondisi kos ini yang sangat horor. Semuanya dari kejadian sama Mas Irman diceritain lah ke Mas Gali supaya Mas Gali ini nggak takut. Kemudian Mas Gali ini malah merasa agak merinding juga ya. Nah akhirnya Mas Gali ini berpamitan untuk tidur karena kebayang-bayang sama omongannya Mas Irman. Mas Gali pun sulit untuk tidur sampai jam 3 pagi. Dan Mas Gali ini tiba-tiba mendengar ada suara gamelan dan gending-gending Jawa. Suara itu berasal dari rumah utama yang udah kosong juga, yang rumah pemiliknya itu kan kosong lama. Tiba-tiba dia mendengar itu. Mas Gali pun langsung narik selimut dan nutup telinganya ya, karena dia juga gak tega kalau bangunin istrinya. Udahlah, biarinlah gitulah. Dan di pagi harinya, waktu mereka mau berangkat kerja, Mbak Putri ini menyapa wanita yang ada di kamar paling depan yang dia temui saat makan di warung. Dan yang lihat ini cuma Mbak Putri aja ya. Lalu Mas Gali ini ngajak buru-buru, ayo dek, buru-buru berangkat dek, ayo cepet dek, Mas Gali gitu ya. Karena Mas Gali nggak mau cerita ke istrinya, dia nggak mau kalau istrinya ketakutan lah. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian Mas Gali ini ngobrol lagi lah sama tetangga kosnya. Dan ada beberapa orang di situ, jadi nggak cuma sama Mas Irwan aja, mereka ngobrol beberapa orang di situ, termasuk Mas Irman juga. Mas Gali ini tiba-tiba Mas Gali ini pengen cerita. Mas Gali ini menceritakan kalau setelah ngobrol sama Mas Irman kemarin tuh lusa loh Mas Irman, setelah kita ngobrol aku mendengar ada suara gamelan sama gending Jawa. Kemudian pagi harinya istri saya menyapa wanita di kamar depan Mas. Dia menceritakan semua ketakutannya. Dan beberapa dari mereka pun menjawab, udah biasa Mas di sini memang angker. Tuh buktinya, rumah utama segede gitu aja ahli warisnya atau anak-anaknya nggak ada yang mau nempatin kan, kata seseorang ya, temen nongkrongnya gitu. Kemudian beberapa menit kemudian mereka mendengar suara teriakan wanita dari sebuah kamar. Suara itu minta tolong, tolong, suaranya wanita gitu. Dari sebuah kamar itu pintunya pun terbuka. Mereka ini lari langsung ke arah kamar itu. Sesampainya di depan kamar, karena pintunya terbuka,
mereka langsung nanya ke penghuni kamar itu. Ada seorang lelaki di penghuni yang ada di depan pintu. Salah satu dari mereka tanya, "Mas, ada apa? Kok ada teriakan minta tolong? Suaranya wanita, Mas." Kemudian yang ada di dalam kamar tadi nyautin, "Ya nggak tahu, Mas. Lah itu istri saya aja udah tidur dari tadi." Kemudian mereka pun balik nongkrong kembali ke tempatnya nongkrong sebelumnya. Sambil ketawa-tawa mereka nongkrong lagi karena udah sangat biasa di tempat itu seperti itu. Sampai kemudian di antara dari mereka ada seseorang yang melihat sosok pocong di ujung tembok. Dan anehnya pocong ini lagi gendong bayi. Jadi di pocongnya gendong bayi, bayinya dipocong juga. Yang lihat pertama itu langsung ngasih tahu ke teman-temannya, bro, itu apa bro? Lihat bro, itu bro. Dan semuanya pun menoleh dan semua melihat sosok itu. Akhirnya mereka semuanya kabur lah ke kamar masing-masing. Kata Mas Gali gitu ya, semoga nggak salah kamar lah ya. Beberapa hari kemudian Mas Gali ini sudah merasa nggak kuat dan mau pindah lah dari kos itu. Nggak betah dia. Jadi Mas Gali ini cuman kuat 1 bulan yang kos di situ. Saat Mas Gali dan istrinya ini berkemas, selesai kemas-kemas dan mau menuju ke kos barunya, kan pamitan-pamitan. Lagi-lagi istrinya Mas Gali ini menyapa dan berpamitan ke yang ada di kamar paling depan tadi, wanita yang ditungguin saat makan tadi. Kemudian Mas Gali ini langsung ngomong ke istrinya, "Dek, ayo buru-buru, nanti tak ceritain, tapi jangan takut ya, jangan di sini, nanti tak ceritain." Istrinya pun ditarik. "Apa Mas?" jawab istrinya, jawab si Putri, "Udah nanti aja, ayo sekarang buru-buru." Dan sesampainya di tempat kos yang baru, Mas Gali pun menceritakan semuanya. Kejadian di kos lamanya Mas Gali ini menceritakan semuanya tentang wanita itu, tentang kamar paling ujung, tentang pocong yang gendong bayi, tentang suara-suara itu. Mas Gali menceritakan semuanya. Istrinya pun kaget dan sempat nggak percaya ya. "Nah Mas, masa kayak gitu? Yang bener Mas." "Iya deh, kesana aja kalau nggak percaya, tapi aku nggak mau nganterin ya, aku takut deh," kata Mas Gali gitu. Karena tempat kos mereka ini sebenarnya nggak jauh dari yang lama sama yang baru ini, nggak jauh, cuma emang beda suasana aja. "Ya enggak deh Mas, aku juga takut," kata istrinya gitu. "Jadi hampir tiap hari aku nyapa hantu dong Mas," kata istrinya. "Iya dek, aku tuh nggak berani cerita ke kamu, kalau cerita ke kamu pasti udah ketakutan," jawab Mas Gali ke istrinya, ngejelasin pelan-pelan. Dan saya rasa cerita dari Mas Gali dan Mbak Putri ini sudah cukup ya. Bila ada kurang lebihnya dalam bercerita, saya mohon dimaafkan. Bila ada yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang udah support. Apapun itu bentuk supportnya, saya terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian lainnya ya.
Semoga semua makhluk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.